kedai kopi. Yakin? Ya kalau saya sih yakin, saya bilang. Berjumpa lagi dengan saya, Martina Rosadilestari. Kali ini saya sedang berada di salah satu tempat kedai kopi. Namanya Ngopi di Halaman. Mau tahu seperti apa suasananya di sini? Karena di sini pasti Natural Traveler semua akan merasakan experience baru dalam merasakan kopi. Kita wawancara yuk pemiliknya. Traveler semuanya, kali ini saya sedang bersama dengan Mas Eko S. Hilman. Halo, selamat sore Mas Eko. Sore, Mbak. Baik. Ya. Di situasi PSBB ini, ternyata Mas Eko masih menjalani salah satu usahanya adalah kedai ngopi di halaman. Nah, sebelum kita bicara tentang ngopi di halaman ini, mungkin Mas Eko bisa ceritain dulu aktivitasnya dan latar belakangnya sebelum punya tempat ngopi ini apa sih Mas Eko? Saya itu masih jurnalis juga, jurnalis ya? Foto. Sekarang saya ada di salah satu portal, bekerja di sana. Sebelumnya lama di media cetak, media online. Masih aktif sebagai jurnalis masih foto. Aktif sebagai jurnalis plus ditambah ada tambahan lagi sih. Ada tambahan namanya membantu pengembangan bisnisnya juga. Jadi udah di bidang ekonomi dan fotografi itu sudah berapa tahun? Kalau di foto saya itu. Foto ya, di foto saya sudah 93. Oh, dari tahun 93. Sudah mulai motret, tapi langsung masuk ke lembaga resmi namanya media itu tahun 95 lah. Saya mulai di majalah wanita, majalah keluarga, majalah wanita, kemudian majalah ekonomi prospek, kemudian ada di tabloidnya grup Jawa Pos Group. Di situ ada online dan juga tabloid. Kenapa sih akhirnya punya pikiran untuk buka usaha ngopi di halaman ini? Awalnya ya banyak, mungkin semangatnya sama Mbak ya, dalam situasi kayak pandemi ini dari mulai Maret 2020 ya, itu kan banyak industri yang bergerak, termasuk industri media juga kan. Ada yang baru aja kan ada yang tutup medianya, ada yang mulai rasionalisasi, ada pengurangan, ada pembatasan gitu. Jadi termasuk di media yang saya tempat bekerja gitu loh, jadi mulai ada kayak gitu, efisiensi, rasionalisasi, pengurangan, pemotongan gaji gitu. Akhirnya saya berpikir kita bertiga, jadi ini dulu ada bertiga kita usaha, mereka punya latar belakang yang sama, jurnalis, dia tulis, berpikir untuk membuat sesuatu. Saya bilang gimana kalau kedai kopi. Yakin? Ya kalau saya sih yakin, saya bilang saya mau buat begini, saya mau buat konsep, nanti ada galeri fotonya, kemudian saya akan berbasis komunitas gitu kan. Terus kemudian sistem penjualan saya presentasi juga ke dua orang itu. Nah akhirnya satu orang ya udah aku ikutan, tapi tidak ikut dengan angka yang sebesar itu, saya ikut. Nah yang satu lagi ikutan juga di angka yang agak sedikit naik. Ya udah saya nutupin yang sisanya itu di angka yang lebihnya itulah. Ya lebih besar di antara mereka berdua, tapi mereka tetap ada, kita menjadi satu bagian gitu bertiga. Akhirnya kita buat, saya presentasi ke mereka semua, dia cocok, ya udah kita jalan. Kita mulai jalan di bulan September 2020.
kita mulai ngobrol-ngobrol, terus fisiknya kita mulai Oktober, nyari-nyari, survei-survei, cari pembanding segala macam itu ya. Terus Januari 21, Desember 21, tanggal 21 kita, 2020 kita mulai buka di kedai kopi di halaman ini. Itu. Kemudian alasan untuk buat usahanya kopi itu apa? Sebenarnya sederhana. Yang pertama, 3 orang itu sebetulnya penikmat kopi. Yang kedua, saya pribadi, saya tuh punya beberapa senior atau rekanan atau teman-teman dari jurnalis juga yang punya usaha yang sama. Ada yang di Depok, ada yang di Bintaro. Saya banyak belajar dari mereka semua. Akhirnya terus bergulir proses itu dan semakin yakin gitu loh. Dia membuka pintu untuk saya untuk belajar di situ. Kemudian udah gitu kita bukan cuma buka pintu, dikasih kemudahan, udah deh barangnya lu ngutang dulu juga nggak apa-apa gitu, nggak usah harus cash. Wah ini makin ini lagi. Kemudian dari sisi fisik bangunan, terus terang aja kita juga banyak support dari beberapa teman gitu, kayak buat meja, buat ini nih foto-foto ini, terus terang aja ini foto-foto yang saya minta izin, saya pinjam dari organisasi yang namanya Pewarta Foto Indonesia, dan saya pernah 5 tahun secara berturut-turut menjadi bagian daripada baik itu di pengurusan maupun di kepanitiaan. Jadi ketika saya sounding, saya mau bikin kedai kopi tapi konsepnya dari foto, boleh nggak bisa pinjam foto-foto yang pernah saya menjadi ketua? Dia sangat welcome gitu. Ya pakai aja. Kalau bisa ada teman-teman yang lain yang member PFI boleh juga pakai gitu, karena ini barang foto-foto ini sudah banyak tersimpan di sekretariat PFI. Akhirnya saya dapat ini izin untuk dipinjamkan gitu loh. Nah, makanya saya kenapa ini harus pakai rel gitu segala macam, karena suatu saat mungkin 2 bulan atau 3 bulan ke depan ada teman lagi dari Pewarta Foto mau memamerkan fotonya dalam kondisi tidak pandemi, akan saya diganti desainnya, bisa diganti gitu secara berkala dan tematik gitu. Itu sih harapannya. Dan yang paling penting juga saya harus tetap bergerak gitu, harus tetap berbuat gitu loh. Jadi ini yang saya bisa buat gitu. Lingkungan di teman-teman saya juga ada dukungan, supportnya, ada energi lainnya yang mewujudkan ini jadi muncul. Bisa dijelasin nggak beberapa foto yang sedang dipajang ini ada apa sih temanya? Mungkin ini kebanyakan ada yang olahraga juga gitu ya, ada juga yang artis Luna Maya dan Ariel gitu. Mungkin bisa dijelasin sedikit tentang foto yang sedang dipampang untuk bulan periode ini apa? Ya, ini adalah sebagian dari foto hasil anugerah Pewarta Foto tahun 2013. Yang ini saat itu Mas Eko lagi jadi pengurus. Dari pengurus dan jadi ketua panitia. Dan ini foto pemenang Foto of the Year pada saat itu. Ini foto teman dari liputan.com dari Angga Junior itu senang ya. Dan kemudian datang menteri, 2 menteri, sebetulnya ada 7 yang datang. Dan dia menandatangani itu, salah satunya ini Dahlan Iskan. Waktu itu Menteri BUMN, kemudian di sana ada Menko Info Fatul Sembiring. Dia mengapresiasi. Satu dia juga bicara, ini foto bisa masuk pada zamannya nih katanya, orang di tengah musibah, di tengah kesedihan, tapi masih sempat bisa selfie, dan ini akan terus sampai tahun ke depan ini katanya tren kayak gini. Ternyata iya juga ya, orang selfie akhirnya pada sampai tahun sekarang pun. Padahal ini foto tahun 2013 ya. 2013 gitu. Iya, tapi selfie itu udah jadi kayak tren gitu sampai sekarang. Salah satunya itu padahal ini akan jadi tren loh, kondisi kayak gini, dalam kondisi udah selfie penggunaan smartphone menjadi tren dan sekarang gitu. Memang selama 1 bulan ini memang saya menginfokan melalui medsos atau melalui WA group atau IG bahwa ini ada hadir kedai foto, kedai kopi foto gitu kan.
Nah, kedepannya memang sih saya maunya ini terus dipertahankan dalam artian nih, setelah nanti tidak pandemi, kegiatan fotografinya itu ada, baik itu misalnya dalam bentuk diskusi, talk show, atau bahkan juga pengen bikin khusus channel YouTube-nya gitu kan, ngobrol sharing di sini tempatnya gitu loh. Bisa saja menghadirkan tamu-tamu teman foto yang punya latar belakang berbeda-beda, misalnya dari sisi mungkin dia fotografer olahraga, fotografer seni, fotografer ekonomi, fotografer model gitu. Nah, dari semua kuliner, semua kepentingan itu maunya saya bisa akomodir di sini gitu loh. Baik itu dalam bentuk diskusi, baik nanti misalnya ada launching buku atau ada pameran terbatas. Maunya sih seperti itu. Jadi itu tadi berbasis komunitas foto juga. Siapa aja sih yang ngopi di sini, dan mungkin orang-orang yang lain kalau ingin datang ngopi di sini juga bisa, lokasinya juga di mana gitu. Betul. Kalau ini kan memang kita belum secara maksimal ya. Kalau bilang saya sih belum lah, tapi ini mengalir aja selama 1 bulan ini. Beberapa memang hadir karena mereka ada melihat sesuatu kok, kedai kopinya ada foto-fotonya, ada mereka mau mampir, baik dari lingkungan tempat kedai kopi itu sendiri maupun tadi saya bilang berbasis komunitas. Ternyata bukan cuma komunitas foto atau tonton juga yang hadir, ternyata ada komunitas sepeda yang hadir ke sini dan ngasih masukan, kalau bisa kita bikin kegiatan juga dong yang komunitas sepeda. Oh ya boleh nanti suatu saat. Nah, tapi dari sepeda itu memang kebanyakan rata-rata dengan fotografi itu bukan sesuatu yang dikatakannya istimewa ya, karena apa? Kan fotografi sudah lifestyle ya. Jadi mereka juga berhak juga berkarya yang dengan jurnalis. Mereka ternyata hobi foto juga gitu loh. Makanya dia senang ya kan foto-foto di sini. Nah, soal ngopinya sendiri nih, di sini tuh ada kopi apa aja sih Mas Eko? Kalau kopi kita ada beberapa ini ya. Kita bagi 2, yang satu non kopi dan kopi gitu loh. Kalau non kopinya itu lebih kepada minuman kekinian, misalnya hazelnut, coklat, terus ada red velvet, terus ada green tea, tea. Nah, kalau kopi sendiri kita memang belum semua Nusantara kita ambil, tapi ada lah paling tidak 8-10 varian lah, dari mulai yang Arabica maupun Robusta. Tapi dari kedua bin kopi ini ya kita masih pakai manual brew gitu. Jadi kita olah dengan secara manual, dan kedua jenis kopi itu Arabica, Robusta. Ada juga metodenya dilakukan melalui V60, ada yang metodenya Vietnam juga. Jadi ada non kopi tambahan juga nih buat, ternyata ada orangnya nggak suka keduanya. Ternyata begitu kita sediain jahe, ini bukan gue nih gitu ya. Oh berarti gue mesti dipertahankan dong nih. Jadi ya kita siapin juga jahe. Tapi yang paling favorit sampai saat udah beberapa bulan di sini dibuka di kopi di halaman ini apa sih Mas Eko nih favoritnya? Ada namanya tuh kopi susu halaman. Kopsus halaman. Kopsus halaman. Singkatannya Kopsus halaman. Jadi ada kopi susu halaman. Itu tuh apa tuh? Susu dengan gula aren. Oh, kopi susu dengan gula aren. Nah, alasan untuk namanya sendiri kenapa ngopi di halaman ini? Ada beberapa nama yang diperbincangkan, diperdebatkan di antara kita bertiga, itu dari mulai ngopi di tanjakan, ngopi di teras, ngopi di beranda, ngopi di halaman, ngopi di halaman rumah. Akhirnya kita kok ya bersepakat bertiga, ya udah ngopi di halaman tadi, halaman rumah, di halaman aja deh, karena emang kita mau jual space halaman juga gitu biar ini, tapi harus ditambah dengan kebutuhan. Ya udah mau ngopi di halaman tanpa rumah kan, udah ngopi di halaman. Artinya memang ada beberapa yang nama kita perbincangan muncul di situ ya, karena kita juga akhirnya kita bangun halaman juga. Kita bangun dari dalam arti kan kita berikan tanaman, kita kasih pohon. Maunya sih biar lebih ya welcome homey lah gitu. Jadi serasa kayak ngopi di rumah gitu. Betul. Ya.
respon dari para pecinta kopi, teman-teman komunitas yang udah pada ngopi di sini, responnya seperti apa nih Mas Eko? Selama 1 bulan ini, tanggal 21 nanti, semua kalangan masuk di sini ya. Kalau udah menjelang sore itu kelompok milenial datang, terus ada juga kelompok yang kolonial gitu datang. Kolonial itu yang di atas 40. itu datang tuh. Ntar ada juga yang kelompok emak-emak nih. Oh, ada juga. Ada juga. Tapi saya lihat kasat mata ini, saya juga mulai akan menangkap segmen baru lagi. Jadi di sini ada persewaan sepeda listrik tuh. Oh iya. Itu udah anak SMP sama SMA. Dia tuh kalau ngeliat sini dia noleh ke sini, dia berhenti di sini. Tapi kalau dia ngeliat harganya, kok nggak ada di kantong gue ya harga duit 10.000. Nah, mungkin itu yang nanti juga biar kedepannya dia juga bisa mampir ke sini gitu. Apakah nanti kemasannya dirubah? Varian rasanya dirubah, ukuran gelasnya juga dirubah, mungkin biar masuk kantong ke teman-teman anak-anak SMA SMP gitu bersama. Netral Traveler semuanya yang mau merasakan experience ngopi sambil lihat berbagai macam hasil karya-karya para fotografer dan juga foto-fotonya dan nyicipin berbagai macam kopi yang terjangkau dan berkualitas, bisa datang ke Ngopi di Halaman. Terima kasih banyak Mas Eko, semoga sukses selalu bersama teman-temannya, usahanya untuk mengembangkan usahanya lagi. Amin. Sama-sama, amin. Netral Traveler, seru banget nih ngopi di Halaman karena kita bisa dapat experience melihat berbagai macam hasil karya fotografer. Juga saya dapat buku eksklusif, jadi selain menikmati kopi yang enak juga dapat ilmu. Nah, buat Netral Traveler semuanya yang menyukai video ini, jangan lupa di like, comment, subscribe, dan juga share. Sampai jumpa lagi di perjalanan saya selanjutnya. To dream